Bab 511, Dewa Kristal. Tier 4 Sky Knight telah menjadi tiran yang memenuhi syarat untuk menguasai kota besar, namun eksistensi yang dominan telah mati tanpa menawarkan sedikit pun perlawanan. Si Feng bahkan bertanya-tanya apakah dia berhalusinasi. Apakah itu jebakan yang khusus menargetkan Sky Knight? Si Feng menyaksikan partikel-partikel cahaya yang menyebar, dalam hati lega. Sebelum ini, dia bahkan mempertimbangkan untuk mencuri harta karun dari Orc Raja Tresik. Untungnya, dia menyerah pada gagasan itu. Kalau tidak, dia akan kehilangan nyawanya seperti halnya Ksatria Langit. Perangkap itu bisa langsung membunuh Tier 4 Sky Knight, bahkan tidak meninggalkan tubuh. Jelas bahwa kerusakan jebakan ini tidak biasa. Meskipun pemain tidak akan menghadapi kematian sejati, konsekuensi dari serangan seperti itu pasti tidak akan berakhir hanya dengan kehilangan EXP dan peralatan. Sangat mungkin bahwa para pemain akan terpengaruh juga. Paling tidak, jiwa abadi pemain akan menerima kerusakan, mencegah mereka dari masuk ke domain dewa untuk sementara waktu. Namun, ini masih bukan kemungkinan yang paling parah. Dalam beberapa keadaan, pemain yang meninggal bahkan mungkin harus menghapus akun mereka setelah dihidupkan kembali. Mungkin saja kematian Ksatria Langit masuk dalam kategori ini. Setelah Sky Knight meninggal, Tresik menyimpan pedang besar berwarna merah darah dan perlahan berjalan menuju harta. Melihat harta dengan cahaya ilahi keemasannya, seringai di wajah garang Raja Orc. Tresik kemudian mulai mengucapkan mantra sekali lagi. Tiba-tiba, rune emas terbentuk di sekitar harta, membungkus item, seolah-olah menyegelnya. Apakah itu bukan jebakan? Ketika Si Feng menyaksikan tindakan Raja Orc, jelas bahwa jebakan itu tidak dimaksudkan untuk monster mitik. Sebaliknya, harus ada sesuatu yang istimewa tentang harta karun yang mencegah orang lain menyentuhnya. Namun, karena Ksatria Langit tidak mengetahui hal ini, dia telah terhapus dari keberadaan. Karena Raja Orc tahu bahwa dia tidak bisa menyentuh harta itu, dia tahu persis barang apa yang harta itu, maka mengapa dia menyegelnya? Haruskah aku mengambil risiko ini? Si Feng ragu-ragu. Sebelumnya, karena Raja Orc dan harta itu terlalu dekat, pada saat Si Feng berhasil mencapai harta itu, Raja Orc akan sudah mengklaimnya. Namun, sekarang setelah Raja Orc menyegel harta itu, dia memiliki kesempatan untuk mencurinya. Si Feng bisa mengambil kesempatan sementara Raja Orc sibuk menyelinap, dan ketika harta itu disegel, dia bisa mencurinya. Namun, Si Feng juga menyaksikan kekuatan Raja Orc. Tresik telah berhasil memblokir bahkan Firmament Flash, yang memiliki kekuatan skill tier 5. Berurusan dengan pemain tier 1 seperti dia akan menjadi permainan anak-anak untuk Raja Orc. Mungkin saja, sebelum dia bahkan bisa tiba sebelum harta karun itu, Greatsword Raja Orc pasti sudah melahap hidupnya. Selain itu, melarikan diri setelah dia mengumpulkan harta itu juga merupakan masalah. Dengan atribut Raja Orc Tresik, bahkan jika kecepatan Si Feng beberapa kali lebih cepat, ia tidak akan melarikan diri dari cengkeraman Raja Orc. Melihat jumlah rune emas di sekitar harta itu telah meningkat secara bertahap, jelas bahwa waktu yang tersisa untuk penyelesaian segel harta itu semakin pendek dan pendek. Si Feng memandang cincin 7 tokoh yang melilit jarinya. Tiba-tiba, dia mengaktifkan Gravity Liberation dan melompat turun dari dinding. Dia kemudian berlari ke altar hitam. Sayang kalau dia setidaknya tidak mencoba mencuri harta yang bisa menggoda bahkan NPC tier 4. Terlebih lagi, setelah Seven Luminaries Ring telah ditingkatkan ke level 7, keterampilan ring telah mengalami peningkatan besar-besaran. Si Feng benar-benar bisa mencoba mencuri harta itu. Di atas altar hitam, Orc Raja Tresik fokus pada lantunan mantra. Sementara itu, Si Feng perlahan mendekati altar. Rentang persepsi monster mitik tidak selebar dewa. Biasanya, kisaran itu sekitar 100 yard. Oleh karena itu, Si Feng masih punya kesempatan. Jika rentang persepsi Raja Orc lebih luas, Si Feng tidak punya pilihan selain melarikan diri. Ketika Si Feng sekitar 100 meter dari Raja Orc, dia menghentikan langkahnya. Benar saja, Raja Orc belum memperhatikan kehadirannya. Si Feng kemudian berjalan sepanjang jarak 100 yard,
mencari lokasi yang paling dekat dengan harta karun itu sebelum menetap dan menunggu saat segel harta karun selesai. Baris demi baris rune emas melayang di sekitar harta. Ini adalah pertama kalinya Si Feng menyaksikan ritual penyegelan yang rumit. Saat proses penyegelan akan segera berakhir, Si Feng segera menggunakan Phantom Kill dan membuat doppelgangernya diam-diam berlari ke dan menunggu di sisi lain. Waktu berlalu dengan lambat. Hati Si Feng mulai berdetak sangat. Dia hanyalah kelas tier 1 yang rendah. Selain itu, ini adalah pertama kalinya dia mencoba mencuri item langsung dari bawah hidung monster mitik. Satu kesalahan pasti akan berakhir dengan kematiannya. Meskipun Si Feng tidak keberatan kehilangan sedikit EXP, dia sangat takut kehilangan peralatannya, terutama cincin 7 tokoh dan nafas naga langit. Tak satu pun dari barang-barang ini terikat dengan karakternya. Setelah dia meninggal, ada kemungkinan yang sangat tinggi dari salah satu dari dua item ini jatuh. Namun, jika dia memperlengkapi kedua item ini, dia akan kehilangan akal untuk mencuri harta karun itu. Itu pertaruhan. Sementara Si Feng menunggu dengan tenang. Setelah Raja Orc melantunkan bait terakhir dari mantranya, tiba-tiba, rune yang tak terhitung jumlahnya melilit harta ini. Detik berikutnya, cahaya ilahi emas yang awalnya mengelilingi harta ini menghilang, mengungkapkan bola kristal sederhana dan tanpa hiasan. Ketika mata Raja Orc Resik mendarat di bola kristal ini, senyum gembira di wajahnya menjadi lebih menonjol. Namun, tepat saat Raja Orc hendak melangkah menuju bola kristal, doppelganger Si Feng tiba-tiba berlari ke arahnya. Doppelganger itu sangat cepat, butuh hanya sesaat untuk melintasi jarak 100 yard. Semut tier 1 kecil berani mencoba God Crystal aku? Mati. Orc King Tresik mengungkapkan cibiran menghina saat dia menghunuskan pedang besar merah darah dari punggungnya. Berubah menjadi flash, Tresik tiba-tiba muncul di depan doppelganger Si Feng. Meskipun doppelganger sudah mengaktifkan Windwalk, itu masih selambat kura-kura dibandingkan dengan Raja Orc. Tresik tidak merasa apa-apa selain meremehkan semut tier 1 seperti Si Feng. Oleh karena itu, Raja Orc memutuskan untuk memusnahkan tikus kecil ini untuk menghindari noda pada dewa kristalnya. Tanpa menunggu Tresik untuk mengambil tindakan, doppelganger mengaktifkan blade pertahanan. Pengurangan Si Feng memang akurat. Perbedaan dalam atribut di antara mereka terlalu besar. Sebelum si doppelganger bahkan bisa mengangkat pedangnya untuk mempertahankan diri, pedang besar Tresik menghantam si doppelganger. Meskipun Si Feng telah memahami alam air yang mengalir dan bahkan telah mempelajari akselerasi air yang mengalir, ada perbedaan kualitatif antara dirinya dan Raja Orc Tresik. Di depan kekuatan absolut, semua trik tidak berguna. Atribut Raja Orc puluhan kali lebih tinggi dari Si Feng. Bahkan jika teknik Si Feng lebih mengesankan, efeknya terbatas. Dalam sekejap mata, biaya blok defensif blade telah habis. Segera setelah itu, seberkas lampu merah memotong doppelganger. Sungguh, tanpa bisa menahan, doppelganger Si Feng telah dikalahkan. Namun, sementara Tresik berurusan dengan doppelganger, Si Feng sudah mengaktifkan Windwalk dan menggunakan Speed Scroll. Dia bahkan telah mengaktifkan Blade Liberation, meningkatkan agility sebesar 80%, dan mengaktifkan skill tambahan dari Flame Boots, Flame Rush. Meningkatkan kecepatan gerakannya dengan tambahan 100%. Pada saat ini, Si Feng lebih cepat daripada angin itu sendiri. Pada saat Raja Orc membunuh doppelganger, kurang dari 20 yard tersisa antara Si Feng dan harta. Tercela. Tresik segera menemukan Si Feng. Berputar, dia berlari menuju Si Feng. Meskipun Si Feng sangat cepat, 2 hingga 3 kali lebih cepat dari doppelgangernya, dibandingkan dengan Raja Orc, namun, dia masih lambat seperti siput. Tentu saja, tepat ketika Si Feng berada sekitar 3 meter jauhnya dari harta karun itu, Tresik tiba-tiba muncul di belakangnya, pedang besarnya mengayun ke bawah pada tikus kecil itu. Namun, Si Feng sudah lama bersiap untuk saat ini. Sebelum ini, dia telah mengaktifkan aura bumi. Pada saat dia ditemukan, dia menggunakan pertahanan absolut, menjadi kebal selama 5 detik. Sekarang Si Feng tidak terkalahkan, dia tidak perlu khawatir tentang serangan ke arahnya.
Sementara memikul serangan Raja Orc, dia meraih bola kristal dan memasukkannya ke dalam tasnya. Tresik menjadi geram melihat pemandangan ini, aura keras yang melonjak keluar dari tubuhnya menyebabkan bahkan si Feng tumbuh sesak napas. Jika dia tidak dalam kondisi kebal sekarang, dia pasti sudah lama meninggal. Dengan Dewa Kristal di tangan, si Feng segera menukar aura bumi ke aura ruang dan mengaktifkan gerakan ruang. Dia kemudian melompat ke celah spasial yang muncul dan meninggalkan Towers of Death. Bab 512, membunuh dua burung dengan satu batu. Kegelapan tiba di domain dewa sekali lagi. Lampu-lampu di White River City bersinar terang. Setelah malam tiba, selain dari sejumlah kecil pakar dan partai elit yang berkecimpung di lapangan, mayoritas pemain hanya bisa kembali ke kota untuk beristirahat. Sementara itu ramai di White River City, daerah terindah, tanpa diragukan lagi, adalah perusahaan perdagangan cahaya lilin. Adapun alasan dibalik popularitas Candlelight Trading Firm, itu adalah karena perangkat penguat dasar yang diperkuat. Meskipun kit penguat dasar yang diperkuat tidak sekuat kit penguat dasar mana, yang terakhir terlalu langka. Itu tidak bisa bersaing dengan sejumlah besar kit penguat baja dasar yang tersedia di Candlelight Trading Firm setiap hari. Di dalam bar kelas atas, tidak jauh dari Candlelight Trading Firm, Feng Xuanyang duduk di teras terbuka lantai 2, menatap Candlelight Trading Firm dengan senyum di wajahnya. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan, Feng Xuanyang tertawa, ekspresinya jelas menunjukkan kesombongannya. Awalnya, Feng Xuanyang sedikit khawatir bahwa bisnis yang berkembang pesat dari perusahaan perdagangan Candlelight tidak menunjukkan tanda-tanda berakhir. Jika begitu, tidak akan mudah untuk berurusan dengan firma di masa depan. Namun, selama proses perburuan pekerja firma, Feng Xuanyang telah menemukan rahasia, kelemahan fatal dari firma perdagangan. Dan rahasia itu adalah bahwa hanya 3 orang di perusahaan dagang yang tahu cara memproduksi kit penguat dasar yang diperkuat. Dengan hanya 3 orang, itu tidak mungkin untuk memenuhi permintaan sejumlah besar pemain di White River City. Bahkan jika itu mungkin, waktu yang lama akan diperlukan untuk melakukannya. Pada saat itu, para pemain sudah melebihi kebutuhan mereka untuk kit. Mengetahui rahasia fatal ini, Feng Xuanyang mulai menghabiskan banyak uang untuk membeli perlengkapan penguat baja dasar, membeli sebanyak yang dia bisa. Pertama, dia ingin menguras persediaan kantor perdagangan Candlelight. Selama perusahaan tidak lagi memiliki peralatan penguat armor dasar yang tersisa, popularitas perusahaan akan turun dan membatasi bisnisnya. Meskipun dia harus menginvestasikan sejumlah besar koin, kit penguat baja dasar yang dia beli tidak sepenuhnya tidak berguna. Sebaliknya, mereka sangat membantu saat menyerbu Dungeon's Team. Kedua, selain berjuang untuk mendirikan rumah persekutuan mereka sendiri, berbagai persekutuan di Star Moon City juga berupaya mengumpulkan cukup uang untuk membeli tanah emas kota. Selain itu, guild ini juga terus-menerus merampok dungeon skala besar, meningkatkan popularitas dan peralatan guild mereka. Sementara itu, selain memberikan kit baja perkuatan dasar untuk timnya sendiri, Feng Xuanyang juga menyisihkan sebagian, menjualnya ke kota-kota lain. Tidak ada cabang Candlelight Trading Firm di kota-kota lain, jadi tidak ada kit penguat baja dasar yang tersedia di sana. Dengan saluran Underworld, Feng Xuanyang telah menjual kit ini ke berbagai guild di kota-kota lain. Ketika persekutuan ini melihat kit, mereka berjuang mati-matian untuk membelinya. Alhasil, ia mendapat untung besar dengan menjual kembali kit tersebut. Itu benar-benar membunuh 2 burung dengan 1 batu. Dia tidak hanya bisa menguras persediaan perlengkapan senjata dari Candlelight Trading Firm, tetapi dia juga bisa mendapat untung dari menjualnya kembali. Bagaimana ini bisa salah? Namun, saat dia merayakan rencananya, dia juga mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang betapa menakutkannya firma perdagangan lilin. Untungnya, firma perdagangan cahaya hanya ada di kota Sungai Putih, dan hanya ada 3 pemalsu yang mampu memproduksi peralatan penguat baja perkuat dasar. Jika perusahaan perdagangan menyelesaikan 2 masalah ini, itu pasti bisa mendominasi pasar Star Moon Kingdom. Pada saat itu,
siapa yang mungkin bisa bersaing dengan perusahaan perdagangan Candlelight? Feng Xuanyang tidak bisa menahan kecemburuannya. Mengapa tambang Firelight Trading bukan milikku? Feng Xuanyang sangat membenci Melancholic Smile. Jika perusahaan perdagangan cahaya lilin setuju untuk bekerja sama, itu akan menjadi miliknya sekarang. Dengan uang yang dia dapat hasilkan melalui perusahaan perdagangan, posisinya dalam underworld juga akan melambung. Pada saat itu, orang-orang yang berada di atasnya akan siap sedia. Ngov, apakah kamu berpikir demikian? Hanya karena kamu menolak untuk menjual perusahaan perdagangan kepada aku tidak akan berdaya melawan kamu? Perusahaan itu akan jatuh ke tanganku. Feng Xuanyang sudah bisa membayangkan saat dia memegang hak untuk perusahaan perdagangan cahaya lilin. Dan itu hanya masalah waktu sebelum semua kekuatan dunia bawah di kerajaan Star Moon akan jatuh di bawah kendalinya. Pada saat itu adalah permainan anak-anak untuk berurusan dengan Combat Guild seperti Zero Wing. Sama seperti Feng Xuanyang menikmati anggur kemenangan, seorang pria paruh baya yang agak gemuk dengan pakaian sombong duduk di sampingnya. Tuan Muda Feng, boleh aku tahu mengapa kamu memanggil aku di sini hari ini? Meskipun pria paruh baya itu hanya tingkat 10, hampir tidak mencapai persyaratan minimum untuk memasuki kota. Tubuhnya memancarkan kelihayan yang berbeda. Secara khusus, mata kecil manik-manik itu sangat mirip dengan rubah tua yang cerdik. Bagaimana kemajuan tugas yang aku tugaskan kepada kamu? Feng Xuanyang bertanya dengan lembut. Tuan Muda Feng, yakinlah, aku telah membahas banyak hal dengan banyak anggota dari perusahaan perdagangan cahaya lilin. Meskipun hanya lebih dari selusin apprentice penempaan tingkat lanjut telah secara resmi membelot ke pihak kami, banyak yang telah menyatakan niat mereka untuk melakukannya. Aku percaya bahwa dalam waktu dekat, banyak magang tempa lanjutan akan bersedia membelot ke pihak kita. Pada saat itu, perusahaan perdagangan Candlelight akan menunjukkan tanda-tanda kekurangan pasokan. Ketika popularitas firma jatuh, itu akan menjadi lebih mudah bagi kita untuk merebus anggotanya. Jika mereka kehabisan pekerja, bahkan dengan toko yang bagus dan peralatan penguat dasar yang diperkuat, ekspansi tidak mungkin dilakukan. Pria paruh baya itu terkekeh. Bagus, kamu sudah melakukannya dengan baik. Selama kamu berhasil, kamu akan menerima bagian manfaat yang adil. Feng Xuanyang mengangguk puas. Tanda hubung. Sementara itu, di dalam salah satu ruang penempaan Candlelight Trading Firm, Melancholic Smile mengerutkan kening, jelas khawatir. Beberapa saat yang lalu, beberapa magang penempaan lanjutan telah meminta untuk membatalkan kontrak mereka. Selain itu, beberapa apprentice penempaan tingkat lanjut ini semuanya memiliki desain penempaan yang langka. Meskipun orang-orang ini harus membayar biaya kompensasi yang lebih dari selusin kali nilai dari desain tempa yang telah mereka pelajari, itu masih merupakan kerugian besar bagi Candlelight Trading Firm. Tidak mudah bagi firma untuk mendapatkan desain tempa ini. Tanpa komoditas ini, bagaimana perusahaan seharusnya mempertahankan pelanggannya? Benar-benar tercela. Aku tidak berharap untuk memelihara begitu banyak bajingan pengkhianat. Seharusnya aku tidak membiarkan orang-orang ini mempelajari desain tempa itu. Senyum melankolik menggertakkan giginya. Dia sangat menyesal berfokus pada orang-orang ini, memasok mereka dengan desain tempa langka dan memungkinkan mereka untuk menjadi magang tempa lanjutan begitu cepat. Tiba-tiba, si Feng membuka pintu ke ruang penempaan dan masuk. Namun, karena kesunyiannya, pada saat Melancholic Smile memperhatikannya, dia sudah berdiri tepat di depannya. Pemimpin persekutuan. Senyum melankolik memanggil dengan terkejut. Mengapa kamu di sini? Lihatlah betapa bingungnya kamu. Apakah kamu mengalami beberapa masalah? Tanya si Feng, tertawa. Si Feng dalam suasana hati yang sangat baik. Setelah mencuri kristal-kristal dari monster Michich Orc Raja Tresik dan melarikan diri dengan hidupnya, ia telah membuat langsung menuju kota Sungai Putih. Takut bahwa Raja Orc akan mengejarnya dan menghabisinya. Sekarang dia telah kembali ke White River City. Bahkan jika Raja Orc berhasil menyusulnya, tidak mungkin baginya untuk menyerbu kota. Pemimpin persekutuan.
Aku tidak berguna, aku gagal memenuhi harapanmu. Untuk berpikir bahwa aku telah memelihara begitu banyak bajingan tidak tahu berterima kasih. Menyesali memenuhi mata melankolik smile. Si Feng telah mempercayakan begitu banyak desain tempa langka kepadanya dan bahkan berulang kali menekankan bahwa dia hanya boleh membiarkan mereka yang dapat dipercaya untuk mempelajarinya. Namun, pada akhirnya, mendengarkan gumaman melankolik smile, si Feng tidak bisa menahan tawa. Jadi, itulah yang terjadi. Tidak masalah. Meskipun kami kehilangan beberapa desain tempa yang langka, bukankah kami mendapatkan beberapa juta kredit sebagai imbalan? Si Feng tersenyum dengan tenang. Dia kemudian mengeluarkan setumpuk desain tempa, melemparkannya ke platform batu. Karena overwhelming smile ingin meraup magang tempa tingkat lanjut kami yang telah mempelajari desain tempa langka, biarkan mereka memilikinya. Jika mereka mampu, biarkan mereka merebus anggota sebanyak yang mereka inginkan. Aku menyambut mereka untuk melakukannya. Petik 2. Bab 513, Bola Kristal Misterius. Senyum melankolik belum pernah melihat desain penempaan yang tersebar di platform batu. Ini, senyum melankolis tercengang. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan keterkejutannya. Pemimpin persekutuan, aku tidak bermimpi kan? Dia adalah pemalsu dalam dirinya sendiri, jadi dia tahu betapa berharganya desain tempa ini. Sementara desain tempa yang dapat dibeli dari asosiasi tempa tidak terlalu berharga, desain tempa yang diperoleh di tempat lain adalah. Ini karena drop rate yang rendah dari desain. Namun, desain tempa biasa tidak cukup untuk memelihara seorang pemalsu, karenanya desain tempa sangat mahal. Itu terutama berlaku untuk desain penempaan yang memiliki tingkat drop sangat rendah dan dimaksudkan untuk menghasilkan barang yang sangat berguna. Harga desain tempa seperti itu sangat besar. Selain itu, ada satu lagi jenis desain penempaan yang bahkan lebih berharga seperti desain penempaan armor kit dasar yang diperkuat. Saat ini, selain dari 3 salinan Horizon Alliance, tidak ada yang memilikinya. Selain itu, tidak ada yang tahu di mana mendapatkan desain tempa ini. Akibatnya, mereka bahkan lebih berharga daripada peralatan epik. Mengenai desain penempaan yang tersedia saat ini, Melancholic Smile praktis telah mempelajari semua desain yang tersedia. Bahkan jika dia tidak, setidaknya dia tahu tentang mereka. Namun, dia belum pernah melihat atau mendengar ada desain penempaan yang si Feng telah tersebar di seluruh meja sebelumnya. Melihat sekilas ke arah desain tempa, mata Melancholic Smile bersinar cemerlang. Setiap item yang dihasilkan oleh desain ini adalah item yang sangat dibutuhkan pemain pada tahap permainan ini. Mayoritas dari desain tempa ini menahan instruksi untuk batu cahaya. Ada juga beberapa dimaksudkan untuk level 25 ke level 30 peralatan misterius besi dan perak rahasia. Kamu dapat membiarkan magang penempaan tingkat lanjut mempelajari desain tempa batu ringan. Si Feng terkekeh. Perlahan, dia berkata, namun, hanya kalian bertiga yang bisa mempelajari desain penempaan peralatan ini. Kamu juga dapat meninggalkan beberapa untuk dijadikan hadiah bagi anggota yang menjadi pemalsu dasar, tetapi semua yang ingin mempelajarinya harus memperbarui kontrak mereka. Jika mereka ingin meninggalkan aliansi Cakrawala, baiklah. Tapi mereka pertama-tama harus memberi kompensasi pada guild 20 kali lipat dari nilai desain tempa. Jika Overwhelming Smile ingin memburu anggota kami, biarkan mereka melakukannya. Petik 2. Si Feng sudah lama menduga bahwa Overwhelming Smile akan mencoba untuk merebus pemain lifestyle mereka. Para magang tempa ini pada awalnya bergabung dengan tujuan mencari nafkah untuk diri mereka sendiri. Karena Overwhelming Smile bersedia untuk menawarkan gaji yang tidak masuk akal selain memikul kompensasi, banyak yang secara alami akan tergoda. Sebelum ini, si Feng telah berulang kali mengatakan kepada Melancholic Smile untuk berhati-hati ketika merekrut anggota karena dia ingin menghindari situasi ini. Dia juga melakukannya dengan maksud memberitahu senyum melankolis tentang keparahan masalah ini. Bahkan para dewa tidak bisa melihat melalui hati manusia, apalagi manusia. Hanya dengan mengalami kesulitan, seseorang dapat tumbuh. Ada banyak hal yang tidak bisa dipelajari dari pengalaman orang lain.
Hanya melalui pengalamanlah kebijaksanaan dapat diperoleh. Sekarang setelah Melancholic Smile secara pribadi mengalami situasi seperti itu, di masa depan, dia pasti akan lebih teliti ketika memilih pemain berbakat. Saat ini, ia memiliki sejumlah besar desain penempaan batu ringan. Jika Overwhelming Smile rela membayar harga untuk memburu anggota aliansi, Si Feng menyambut mereka untuk melakukannya. Desain tempa batu ringan sangat umum. Di masa lalu, masing-masing desain tempa hanya dijual seharga beberapa emas. Selain itu, saat itulah sebagian besar pemain telah mencapai level 45. Desain tempa ini tidak terlalu berharga. Hanya saja, level pemain saat ini belum cukup tinggi untuk mendapatkannya, sehingga nilainya meningkat secara signifikan. Berdasarkan perkiraan awal Si Feng, setiap desain tempa batu ringan harus bernilai sekitar beberapa lusin emas. Jika dia ingin mendapatkan lebih banyak desain tempa batu ringan, dia bisa memperoleh 1 ton dari mereka kapan saja dia mau. Dengan cara ini, dia tidak perlu menunggu keuntungan dari batu cahaya untuk perlahan-lahan masuk. Hanya kompensasi 20 kali senyum yang luar biasa harus membayar untuk perburuan liar setiap anggota dapat membuat jumlah kredit yang konyol. Dia bisa menghasilkan banyak uang hanya dengan menjual magang forging tingkat lanjut. Ketua Pemimpin, aku pasti akan lebih berhati-hati ketika memilih siapa yang aku izinkan untuk mempelajari desain penempaan ini. Senyum Melancholic sangat bersemangat ketika dia melihat Lightstone Forging Designs yang tersebar di platform batu. Namun, kegembiraan terbesarnya adalah karena pengampunan dan dorongan Si Feng. Tidak apa-apa, pilih saja secara acak. Bahkan lebih baik, pilih mereka yang sudah memiliki hati untuk membelot ke Overwhelming Smile. Biarkan senyum yang luar biasa merebus sebanyak yang mereka bisa. Jika tidak, bagaimana aku akan menghasilkan uang? Si Feng tertawa. Tapi, sejenak, senyum melankolis ingin menghalangi Si Feng. Namun, ketika dia melihat desain tempa di atas meja, dia tiba-tiba menyadari. Kalau begitu, aku akan melaksanakan perintahmu, pemimpin kelompok. Bagi yang lain, desain batu tempa ringan mungkin harta. Namun, menilai dari perilaku Si Feng, tampaknya mereka sama sekali tidak berharga. Hanya saja, yang lain belum tahu ini. Mereka akan menjadi orang bodoh yang tidak masuk akal jika mereka tidak mendapat untung dari keserakahan yang melebihi senyum sementara mereka memiliki kesempatan. Sesaat kemudian, Melancholic Smile memilih 3 magang forging tingkat lanjut. Di antara mereka, 2 dianggap serius membelot ke Overwhelming Smile. Mereka hanya bertahan dengan harga yang tepat. Oleh karena itu, senyum Melancholic memutuskan untuk memberi mereka kesempatan ini. Pada kenyataannya, ada banyak orang lain dengan niat yang sama di dalam aliansi Cakrawala. Namun, untuk meyakinkan orang lain tentang kelangkaan desain penempaan batu ringan, dia tidak bisa membiarkan terlalu banyak orang untuk mempelajarinya sekaligus. Suatu barang sama berharganya dengan barang langka. Jika dia melakukannya, desain penempaan batu ringan akan kehilangan nilainya. Selama kedua magang penempaan tingkat lanjut ini belajar bagaimana menghasilkan batu cahaya, nilai pribadi mereka akan segera meroket. Selain keinginan keduanya untuk membelot, Overwhelming Smile akan mencoba merebus mereka dengan segala cara. Lagi pula, mereka tidak hanya akan menghadapi Candlelight Trading Firm, mereka juga bisa mencuri 2 talenta yang sangat dihargai oleh trading. Saat senyum Melancholic menangani situasi desain penempaan batu ringan, Si Feng telah tiba di ruang penempaan eksklusif miliknya. Dia telah menyiapkan ruang penempaan pribadi untuk dirinya sendiri di setiap perusahaan perdagangan cahaya lilin. Selain dirinya sendiri, tidak ada yang diizinkan masuk ke kamar-kamar ini. Dia ingin memastikan bahwa dia akan memiliki akses ke ruang penempaan setiap saat. Di dalam ruang penempaan yang tenang, Si Feng dengan hati-hati mengambil God Crystal dari tasnya. Bola kristal tembus pandang di atas meja batu tampak sederhana dan biasa. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu hanya bola kristal biasa. Namun, Raja Orc Tresik telah mengorbankan ratusan ribu bawahannya untuk mendapatkan harta ini. Selain itu, harta ini bahkan berhasil membunuh Tier 4 Sky Knight,
yang telah mempelajari langkah terlarang secara instan. Nilai bola kristal itu jelas. Hanya untuk apa benda ini digunakan? Si Feng tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentang bola meskipun mengamati dengan hati-hati untuk waktu yang lama. Selain itu, informasi God Crystal menyatakan bahwa itu hanya barang biasa. Selain itu, tidak ada informasi lain yang ditampilkan. Itu juga tidak dalam keadaan tidak dikenal atau tidak dinilai. Apakah ada informasi tersembunyi tentang hal itu? Semakin Sisi memikirkannya, semakin dia merasa itu mungkin. Ada banyak item menakjubkan di domain dewa yang mungkin terlihat biasa, tetapi dalam kenyataannya, mengandung kekuatan yang bahkan dapat mengguncang surga. Di masa lalu, ada pemain yang telah membeli sepotong baju besi bobrok di pasar, hanya untuk menemukan bahwa baju besi itu sebenarnya adalah baju besi peringkat epik. Situasi seperti itu sering terjadi di domain dewa. Hanya setelah memicu kondisi khusus seseorang dapat mengungkapkan nilai sebenarnya dari harta karun. Si Feng kemudian menggunakan mata maha tahu. Namun, setelah lebih dari setengah menit berlalu, masih belum ada reaksi. Dia tidak bisa mendapatkan lebih banyak tentang bola kristal. Apakah tingkat keterampilan identifikasi aku tidak cukup? Si Feng bergumam kaget. Tidak mungkin, aku ingat Sarlin mengatakan bahwa mata maha tahu yang diaktifkan menggunakan Golden Stigmata adalah keterampilan identifikasi paling kuat kedua di domain dewa. Apakah aku perlu barang lain untuk mengaktifkan fungsi sebenarnya kristal-kristal? Petik 2. Si Feng tiba-tiba memiliki keinginan untuk muntah darah. Setelah menghabiskan begitu banyak upaya untuk mencuri item ini, dia tidak bisa menggunakannya. Dia masih perlu memenuhi beberapa persyaratan khusus. Namun, dia tidak tahu apa persyaratan itu. Itu benar-benar membuat frustrasi. Bukankah itu terlihat seperti bola kristal biru gelap yang aku dapatkan dari halaman abadi? Setelah peningkatan aktivitas otaknya, ingatan si Feng menjadi luar biasa. Sejauh ini, dia belum bisa melakukan apapun tentang bola kristal biru tua. Pada saat ini, mengingat kedua item adalah bola kristal dan berhubungan dengan dewa, jika seseorang mengatakan kepadanya bahwa kedua item itu tidak berhubungan, si Feng tidak akan mempercayainya. Berpikir sampai titik ini, si Feng segera meninggalkan ruang penempaan dan bergegas menuju bank. Bab 514, Kekuatan Ilahi. Inside Overwhelming Smiles Guild Residence di White River City. Apa yang kamu katakan? Feng Xuanyang tiba-tiba membanting tinjunya ke atas meja. Dengan marah, dia berkata, bajingan itu tiba-tiba menaikkan harganya? Apakah mereka menganggap kita bodoh? Petik 2. Tuan muda, harap tenang, saran pria paruh baya yang agak gemuk itu. Mereka tidak menaikkan harga mereka tanpa alasan, tetapi karena mereka memiliki modal untuk melakukannya. Modal, apprentice tempal lanjutan seperti mereka? Senyum yang luar biasa tidak memiliki kekurangan individu dari kaliber mereka. Alis Feng Xuanyang berkerut, sedikit niat membunuh yang muncul di matanya. Meskipun keluarganya sukses, dia bukan satu-satunya yang bersaing untuk menjadi penerusnya. Dia bergabung dengan Underworld karena dia membutuhkan bantuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Sementara itu, setelah menemukan posisi unik domain dewa melalui informasi orang dalam Underworld, ia segera menyambar peluang dan berinvestasi dalam permainan realitas virtual. Selama dia bisa membuat warisan untuk dirinya sendiri, masalah menjadi penerus keluarganya akan dibungkam. Dia telah menghabiskan begitu banyak uang untuk memburu orang-orang ini hanya karena dia ingin melukai firma perdagangan Candlelight. Karena perang yang sedang berlangsung dengan Zero Wing, pengeluaran emas harian Smile luar biasa. Karena itu, semua uang yang dihabiskan untuk berurusan dengan Candlelight Trading Firm sekarang adalah miliknya. Dana cairnya hanya mencapai beberapa ratus juta kredit, jadi dia tidak bisa menyia-nyiakannya. Meskipun Advance Forging Apprentice memang langka, dengan uang yang dimilikinya, ia dapat dengan mudah menyewa puluhan NPC Upjing lanjutan Forging dari asosiasi Forging. Itu jauh lebih mudah dan lebih murah daripada merebus magang penempaan tingkat lanjut dari Candlelight Trading Firm. Tidak hanya dia harus menawarkan manfaat tinggi kepada orang-orang ini,
tetapi dia juga harus membayar biaya kompensasi astronomi. Selain itu, bahkan ketika para pemalsu ini bergabung dengannya, mereka tidak berguna dengan keterampilan gaya hidup mereka diatur ulang ke nol. Tuan Muda Feng, keduanya yang aku sebutkan agak istimewa. Khusus, hanya karena mereka spesial, mereka berani menaikkan harga yang telah kami setujui 3 kali. Apakah mereka benar-benar menganggap diri mereka Forges sejati? Petik 2. Tuan Muda Feng, meskipun mereka bukan pemalsu, mereka baru-baru ini mempelajari desain penempaan yang langka. Mereka sekarang dapat menghasilkan batu cahaya. A Light Stone adalah item yang memungkinkan pemain untuk menggiling dan meratakan bahkan sepanjang malam. Dengan itu, pemain tidak akan dibatasi oleh waktu. Selain itu, cukup murah untuk memproduksi batu cahaya, jadi ini adalah produk yang sangat menguntungkan. Sementara itu, di antara magang penempaan tingkat lanjut dari perusahaan perdagangan Candlelight, hanya 3 yang mempelajarinya. Jadi, tentu saja, mereka menaikkan harga. Petik 2. Batu ringan. Sebenarnya ada hal seperti itu? Sudahkah kamu mengonfirmasi bagaimana mereka berhasil mendapatkan desain tempa? Petik 2. Ketika dia mendengar tentang fungsi batu cahaya, Feng Xuanyang segera menyadari betapa nilainya. Jika dia bisa mendapatkan desain tempa untuk mereka, dia tidak perlu mengeluarkan uang untuk merampas anggota Candlelight Trading Firm. Dia hanya bisa mengandalkan batu cahaya untuk mengalahkan perusahaan perdagangan Candlelight dan mendominasi pasar Star Moon Kingdom. Perusahaan perdagangan cahaya lilin menjaga rahasia itu, jadi anggota berpangkat rendah seperti mereka tidak memiliki akses ke informasi itu. Namun, aku telah mengirim seseorang untuk menyelidiki batu cahaya. Meskipun, akan terlihat bahwa Candlelight Trading Firm hanya memiliki sejumlah desain tempa batu ringan. Kalau tidak, mereka tidak hanya akan mengizinkan 3 apprentice tempa lanjutan untuk mempelajarinya. Selain itu, aku juga telah mendengar bahwa 3 Forger of Candlelight tidak memproduksi batu cahaya, dengan fokus pada memproduksi kit baja perkuatan dasar. Sangat mungkin bahwa perusahaan perdagangan terlalu sibuk dan telah memutuskan untuk mengizinkan magang tempa lanjutan untuk menghasilkan batu cahaya sebagai gantinya. Dengan kata lain, ada kemungkinan Candlelight hanya memiliki 3 desain tempa batu ringan. Jika kita bisa merebus mereka berdua, itu akan menjadi pukulan besar bagi perusahaan perdagangan. Petik 2. Kamu benar. Jika cahaya lilin diizinkan untuk menghasilkan batu cahaya dalam jumlah besar, mereka akan menjadi lebih sulit untuk ditangani. Sayangnya, skema manusia lebih rendah daripada skema yang dibuat di surga. Senyum melankolis, wanita terkutuk itu. Dia benar-benar berani bermain-main dengan tuan muda ini. Sekarang, aku akan menunjukkan kepadanya apa arti rasa sakit. Aku tidak peduli apa yang diperlukan, rebus keduanya. Kami akan lebih baik jika kamu bisa memancing yang terakhir juga. Ketika Feng Xuanyang mengingat kesombongan melankolik smile, ia tidak bisa menahan tawa. Tuan Muda Feng, yakinlah, kita sudah memiliki keduanya di dalam tas. Hanya, yang terakhir agak keras kepala. Harganya mungkin jauh lebih tinggi daripada yang lain. Selain kontrak terbaru Candlelight, pengeluaran kami kali ini mungkin melebihi 50 juta. Kata pria paruh baya itu dengan hati-hati. Bagaimanapun, ini bukan jumlah uang yang kecil. Mereka harus menghabiskan 50 juta kredit hanya untuk merebus 3 orang, dengan mayoritas terdiri dari biaya kompensasi. Berdasarkan perkiraan awalnya, desain penempaan batu ringan harus bernilai hampir 100 emas. Jika mereka memburu ketiganya, mereka harus membayar biaya kompensasi sebesar 6.000 emas. Lakukan saja, akan sangat berharga jika kita bisa menyeret ketiga pemalsu itu ke pihak kita, kata Feng Xuanyang sambil menggertakkan giginya. Jika dia bisa mencuri desain manusia dan penempaan, dia akan melakukannya dalam sekejap. Namun, perusahaan perdagangan Candlelight tidak akan sebodoh itu. Bahkan orang bodoh pun tahu betapa berharganya produk unik. Barang-barang tersebut dapat secara signifikan meningkatkan keunggulan kompetitif toko. Setelah itu, pria paruh baya meninggalkan ruang pertemuan untuk bernegosiasi dengan magang tempa lanjutan.
Tanda hubung. Sementara itu, di Bank White River City, si Feng sudah menyewa gudang pribadi untuk dirinya sendiri. Jika seorang pemain ingin menyimpan barang yang benar-benar berharga di Guts Domains Banks dan tidak ingin orang lain mengetahuinya, mereka memiliki pilihan untuk menyewa gudang pribadi dan ruang pribadi. Tanpa izin pemilik, tidak ada yang diizinkan di dalam gudang pribadi. Namun, tidak seperti gudang umum di mana biaya harian hanya beberapa koin tembaga, menyewa gudang pribadi tidak murah. Di dalam gudang pribadi kecil, pemain memiliki 30.000 slot item. Sewa setiap hari adalah 30 perak, dan ada periode sewa minimum 1 bulan, yang akan menjadi total 9 emas. Ada diskon jika pemain menyewa gudang selama 3 bulan, tetapi bahkan kemudian, mereka masih harus menghabiskan 25 emas. Gudang swasta menengah harus memiliki 100.000 slot item, dan biaya hariannya adalah 1 koin emas. Menyewa untuk 1 bulan biaya 30 emas sementara menyewa untuk 3 bulan biaya 85 emas. Gudang pribadi besar menampung hingga 500.000 slot item, dan biaya hariannya adalah 4 koin emas. Menyewa untuk 1 bulan biaya 120 emas sementara menyewa untuk 3 bulan biaya 350 emas. Biasanya, pemain biasa tidak akan menyewa gudang pribadi sama sekali. Namun, ketika pemain mencapai level yang lebih tinggi, akan jauh lebih mudah untuk mendapatkan koin. Banyak pemain yang melakukan bisnis biasanya akan menyewa gudang pribadi. Si Feng telah menyewa 2 gudang pribadi besar tanpa ragu-ragu. Apalagi, dia sudah menyewa keduanya selama 3 bulan. Satu untuk dirinya sendiri, sementara yang lain untuk persekutuan. Dengan cara ini, Aqua Rose dan yang lainnya tidak perlu khawatir tentang mata-mata dari persekutuan lain sambil mengambil item yang sangat penting. Insiden seperti itu tidak jarang terjadi di domain dewa di masa lalu. Ada banyak geng yang belum menyewa gudang pribadi, dan sebagai hasilnya, geng lain telah mempelajari beberapa rahasia mereka. Sebagai tindakan pencegahan, si Feng harus menyewa satu untuk persekutuan, apapun yang terjadi. Si Feng kemudian memasuki gudang pribadi. Deretan lemari berjajar di bagian dalam gudang dengan rapi dan teratur. Si Feng segera memindahkan semua barang dari gudang umumnya ke gudang pribadi. Gudang pribadi sangat mirip manusia, dan segera, secara cerdas mengkategorikan semua barang, menyelamatkan si Feng kesulitan mengaturnya sendiri. Si Feng kemudian membuka kabinet. Di dalam kabinet, ada satu bola kristal biru tua. Bola kristal ini tidak lain adalah yang si Feng telah dapatkan dari halaman abadi. Namun, bola kristal ini terlalu kuat. Bahkan dengan resistensi si Feng yang sangat tinggi, dia kehilangan 1000 HP setiap detik hanya dengan melakukan kontak dengannya. Jika pemain biasa menyentuhnya, kemungkinan besar mereka akan mati di tempat. Kematian setelah menyentuh, si Feng mengingat situasi ketika dia mendapatkan bola kristal biru tua. Tiba-tiba, dia menyadari. Bukankah itu situasi yang sama ketika dia telah mencuri Crystal God dari Raja Orc? Hanya saja, karena God Crystal belum disegel, Tier 4 Sky Knight telah mati seketika ketika ia menyentuhnya. Aku ingin tahu apakah itu mungkin? Si Feng sedikit gugup saat dia mengeluarkan Dewa Kristal dari tasnya. Dengan hati-hati, dia meletakkannya di dalam lemari, di samping bola kristal biru tua. Dia ingin melihat bagaimana 2 bola kristal ini akan bereaksi ketika ditempatkan bersama. Begitu si Feng menempatkan kristal-kristal di dalam kabinet, kedua bola kristal itu tiba-tiba melepaskan cahaya yang menyilaukan, menerangi private warehouse. Tekanan kuat yang diberikan kedua bola telah menyebabkan tubuh si Feng merasa berat. Mungkin Divine, si Feng tidak bisa menahan keterkejutannya. Tepat pada saat ini, suara notifikasi sistem terdengar oleh telinganya. Sistem, apakah kamu ingin melepas segel dan menggabungkan 2 bola kristal? Bab 515, Item Legendaris. Setelah mendengar pemberitahuan sistem, si Feng merasa terkejut dan ragu-ragu. Kedua bola kristal biru tua yang ia dapatkan dari halaman abadi dan dewa kristal yang dicurinya dari Raja Orc adalah barang yang sangat berharga. Mereka bahkan lebih berharga daripada item epik. Namun,
dia diminta untuk menggabungkan mereka. Jika dia setuju, dia akan kehilangan salah satu dari dua item. Untuk jiwa yang bereinkarnasi seperti Si Feng, item epik tidak terlalu berharga. Selama timnya cukup kuat, dia punya banyak cara untuk mendapatkan lebih banyak item epik. Namun, seseorang tidak bisa mendapatkan item di atas peringkat epik dengan kekuatan sendiri. Sejumlah keberuntungan dan peluang juga diperlukan. Jika dia tidak setuju, dia harus mencari cara lain untuk mengaktifkan dua item. Lupakan, mari kita lakukan saja. Si Feng menggertakkan giginya saat dia menyetujui merger. Tiba-tiba, kedua bola kristal itu berubah menjadi dua gelembung cairan. Bola kristal yang diperoleh Si Feng dari halaman abadi berubah menjadi cairan biru, sedangkan bola kristal transparan yang dicuri Si Feng dari Raja Orc berubah menjadi cairan emas. Kedua cairan kemudian bergabung, dan seolah-olah mereka mencoba untuk melahap satu sama lain. Cairan yang baru terbentuk berubah menjadi biru pada satu saat dan emas pada saat berikutnya. Sementara itu, kekuatan ilahi yang dipancarkan oleh keduanya tumbuh lebih kuat seiring dengan berjalannya waktu. Apakah ini benar-benar merger, tenggelam dalam divine might dari dua cairan? Ketidaknyamanan Si Feng tak tertahankan. Setelah beberapa menit saling menolak, kedua cairan akhirnya menjadi satu. Bola kristal biru tua dari Eternal Courtyard telah muncul sebagai pemenang. Setelah bergabung, bentuk bola kristal juga berubah. Alih-alih bola kristal, sekarang cangkir logam biru tua. Tanda biru kecil yang tak terhitung jumlahnya terukir di sekitar bagian luar cangkir. Ada juga cincin cahaya ungu samar yang mengalir di sekitar cangkir. Pada saat ini, Divine Might cangkir itu jauh lebih kuat daripada yang dirasakan Si Feng sebelumnya. Sangat kuat, seru Si Feng. Dia bahkan berani menjamin bahwa ini adalah barang paling kuat yang pernah dilihatnya. Bahkan Fragmented Legendary peringkat Heavenly Dragon Breath jauh dari mencocokkan cangkir logam biru ini. Jika bukan karena tempat ini menjadi gudang pribadi, dia pasti akan menyebabkan keributan di dalam aula bank. Sementara itu, setiap pemain yang tertangkap dalam Divine Might Cup biru akan merasa tidak mungkin untuk bergerak. Lagi pula, jika bahkan Saint Blade 1 tier seperti dirinya berjuang, pemain tier 0 tidak memiliki doa. Jika dia bisa mengendalikan piala biru ini, dia tidak akan punya masalah berurusan dengan bahkan pasukan ribuan pemain elit. Segera, Si Feng memeriksa informasi piala. Namun, tepat setelah Si Feng mengklik untuk memeriksa atribut cangkir, ia menerima minus 5.000 kerusakan akibat salju, bahkan dengan jarinya masih jauh, langsung kehilangan setengah dari HP-nya. Sial, bukankah ini terlalu kuat? Si Feng memandang tangannya yang benar-benar beku, lapisan es ungu yang menutupi seluruh lengannya. Jika jarinya bergerak sedikit lebih dekat ke piala, dia kemungkinan besar akan kehilangan nyawanya di tempat. Si Feng kemudian melihat atribut cangkir itu. Cawan suci, barang legendaris. Legenda mengatakan bahwa cawan suci adalah milik Dewi Kehidupan dan ia memegang kekuatan untuk melimpahkan kehidupan abadi. Namun, setelah Ragnarok, Dewa Perang telah menghancurkan cawan suci dan menempatkannya di halaman abadi. Pemulihan cawan suci membutuhkan kekuatan dewa yang cukup. Hanya dengan Eternal Heart seseorang dapat benar-benar memegang Holy Grail. Keterampilan diaktifkan. Kekuatan evolusi, korbankan kekuatan hidup sendiri untuk mengembangkan item pilihan pemain. Namun, ada kemungkinan kecil bahwa proses evolusi akan gagal. Kualitas item yang dikembangkan tidak dapat melebihi peringkat legendaris yang terfragmentasi. Cooldown, 10 hari. Pada saat Si Feng selesai membaca atribut cangkir, rahangnya menggantung ke lantai. Barang legendaris, ini adalah pertama kalinya dia benar-benar melihatnya. Meskipun cawan suci bukanlah senjata atau peralatan, di antara berbagai jenis barang yang ditemukan di domain dewa, alat seperti cawan suci adalah yang paling sulit diperoleh. Mereka jauh lebih langka dan lebih berharga daripada senjata atau peralatan. Selain itu, melihat deskripsi Holy Grail, jelas peringkatnya masih bisa ditingkatkan. Namun, ia membutuhkan kuasa Tuhan untuk melakukannya,
barang-barang seperti God Crystal harus dapat menyediakannya. Namun, melihat aliran cahaya yang meluap dari Holy Grail, si Feng tidak bisa menahan tawa. Meskipun dia telah benar-benar membuka segel item yang luar biasa, dia tidak bisa menyentuh atau mengendalikannya. Si Feng juga belum pernah mendengar tentang item yang disebut hati abadi. Hanya bagaimana dan di mana dia seharusnya mendapatkannya? Untungnya, dia masih bisa menggunakan kekuatan evolusi. Lagi pula, dia tidak harus mengendalikan Holy Grail untuk menggunakan skill. Dia hanya perlu mengorbankan sebagian dari kekuatan kehidupannya. Istilah kekuatan hidup mengacu pada HP pemain. Untuk semua si Feng yang peduli, Holy Grail dapat memiliki HP sebanyak yang diinginkannya. Itu tidak benar. Si Feng memikirkannya sejenak, merasa ada sesuatu yang salah. Skill yang mampu mengembangkan item. Skill OP seperti itu seharusnya tidak hanya membutuhkan pengorbanan HP. Bahkan cooldown skill 10 hari tidak signifikan. Domain Tuhan selalu mengikuti aturan pertukaran yang setara. Namun, ini jelas bukan pertukaran yang setara. Jika tidak, bahkan jika peluang keberhasilannya tidak 100%, memiliki kesempatan untuk mendapatkan barang legendaris yang terfragmentasi sekali setiap 10 hari masih mengejutkan. Jelas, si Feng ingin mencobanya. Cawan suci memiliki cooldown selama 10 hari. Jika dia tidak mengaktifkannya sekarang, bukankah itu akan sia-sia? Item mana yang harus aku kembangkan? Si Feng melihat melalui gudang dan tasnya, merasa sangat bimbang. Dia hanya memiliki satu kesempatan untuk mengembangkan item setiap 10 hari. Jika benda yang dia kembangkan sekarang tidak banyak berguna baginya, dia akan menderita kerugian besar. Haruskah aku mengembangkan Seven Luminaries Ring? Si Feng tidak bisa membantu tetapi menatap Seven Luminaries Ring di jarinya. Sebagai replika relik yang saleh, itu sudah sangat kuat, bahkan hanya pada peringkat epic. Jika cincin itu ditingkatkan ke peringkat fragmented legendary, itu akan seperti dewa. Tidak, si Feng segera menggelengkan kepalanya. Jika dia meningkatkan cincin ke peringkat fragmented legendary, persyaratan peralatan pasti akan melambung. Dia tidak akan bisa melengkapi cincin itu. Dampak pada kekuatannya saat ini akan menyakitkan. Selain itu, si Feng tidak meragukan bahwa tingkat keberhasilan mengembangkan item ke peringkat legendary akan sangat rendah. Sayang sekali akan menyia-nyiakan kesempatan untuk mengembangkan item. Pilihan terbaik yang bisa dia buat saat ini adalah mengembangkan item Dark Gold ke item Epic. Dengan ide ini, si Feng mengalihkan pandangannya ke Purgatoris Shadow. Sebagai senjata emas gelap, jika dia bisa mempromosikannya ke senjata Epic, maka itu akan meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Pada saat itu, bahkan Summer Sunshine akan dengan mudah menderita kekalahan di tangannya. Namun, sebagai pemimpin persekutuan, prioritas pertamanya dan terpenting adalah meningkatkan kekuatan persekutuannya. Saat ini, kekuatan pribadinya sudah cukup. Bahkan jika dia menjadi sedikit lebih kuat, itu tidak akan berdampak pada persekutuan. Tiba-tiba, seberkas cahaya melintas melewati mata si Feng. Betul, bagaimana aku bisa lupa? Masih ada hati Ikarus. Si Feng tertawa. Jika dia mengembangkan jantung Ikarus, itu akan sangat membantu persekutuan. Hanya 5 poin kecil dari keberuntungan yang diberikannya telah memungkinkannya untuk mendapatkan begitu banyak peralatan set tier 1. Jika dia bisa mengembangkan hati Ikarus lebih jauh, meningkatkan keberuntungan yang disediakannya bahkan sedikit, tidak bisakah dia mendapatkan barang yang lebih baik? Meskipun hati Ikarus sudah mampu berevolusi, dia membutuhkan jiwa-jiwa dewa yang diberi peringkat monster untuk melakukannya. Meski begitu, berdasarkan perkiraan si Feng, dia seharusnya hanya dapat mengembangkan peringkat hati menjadi gelap emas Ikarus secara maksimal. Bagaimanapun, itu adalah item yang dia dapatkan dari peti harta karun emas gelap, sama sekali tidak mungkin baginya untuk mendapatkan kalung peringkat epic. Aku akan memilihmu, si Feng tersenyum ketika dia melepaskan jantung Ikarus dari lehernya. Dia kemudian menyesuaikan cincin 7 tokoh ke aura air dan mengaktifkan Life Bloom, menyembuhkan dirinya sendiri.
Sebelumnya, dia telah menerima sejumlah besar kerusakan hanya dengan mendekati Holy Grail. Dia harus menyentuhnya lagi, jadi dia harus menyembuhkan dirinya sendiri kembali ke HP penuh. Dia tidak bisa melewatkan apapun. Sebentar lagi, 10.000 plus HP Si Feng pulih hingga penuh. Si Feng kemudian mengetuk layar sentuh yang sangat dekat dengan Holy Grail, memilih untuk menggunakan kekuatan evolusi. Begitu jarinya bertabrakan dengan layar sentuh, Si Feng kehilangan 7.000 HP. Namun, Life Bloom dengan cepat meregenerasi sejumlah besar HP yang hilang. Hanya ketika ia pulih ke HP penuh, Si Feng melanjutkan untuk memilih hati Icarus sebagai target evolusi. Sistem, apakah kamu bersedia kehilangan 400 HP secara permanen untuk mengembangkan jantung Icarus? Sial, itu persyaratannya. Si Feng tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Itu sebenarnya kerugian permanen? Tidak heran itu bisa memungkinkan item berevolusi ke peringkat legendaris terfragmentasi maksimum.